Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Daulia Sadli. Saya Linda, Saya Rahayu. dan saya Ajeng. Kami dari program studi geografi kelompok 9 mata kuliah biologi umum. Kami ingin menjelaskan kembali tentang struktur bumi. Selamat menyaksikan. Ruang lingkup dari pembelajaran ini terbagi menjadi struktur bumi, planet bumi, dan gaya magnet bumi. Tetapi pada pertemuan ini dikhususkan untuk membahas struktur bumi ya. Gimana sih terbentuknya alam semesta itu? Di sini ada beberapa teori, diantaranya 1. Teori hipotesa nebula dan awan debu. Teori ini mengatakan bahwa gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan, lalu tengah-tengah kabut lama-kelamaan menjadi gumpalan gas. Kemudian matahari dan kabut menjadi planet. Lalu, teori kedua, yaitu teori planetisimal. Teori ini menjelaskan matahari berpapasan dengan bintang, terjadilah pelepasan dari matahari, bagian pelepasan itulah yang membentuk planet-planet. Teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan bahwa pada awalnya seluruh alam semesta terbentuk dalam singularitas atau satu kesatuan utuh. Singularitas ini terus melakukan perputaran yang semakin cepat dengan beban berat dan panas yang tak terbatas. Ketika beban dan panas mencapai ketinggian maksimum, maka terjadilah ledakan. Hasil dari ledakan tersebut mendingin dan memadat sehingga terbentuklah planet-planet di tata surya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai lapisan litosfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri atas kerak bumi, selubung atau mantel bumi, dan inti bumi. 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granitik yang kaya akan unsur silikon dan aluminium dengan massa jenis lebih ringan. Kerak benua memiliki ketebalan berkisaran di antara 30 hingga 50 km. Kerak samudra. Kerak samudra terdiri dari batuan basaltik yang kaya akan unsur silikon dan magnesium dengan massa jenis lebih berat serta memiliki ketebalan sekitar 7 km. Oh iya, perlu kita ketahui bahwa manusia beserta makhluk hidup lainnya tinggal di permukaan kedua kerak bumi tersebut loh. 2. Mantel bumi. Mantel bumi sendiri terbagi menjadi dua, diantaranya adalah mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas tepatnya di bawah kerak bumi, terdiri atas silikat padat dan kental. Di sini tempat terjadinya produksi magma. Sedangkan mantel bawah berada di bawah mantel atas, tekanan pada mantel bawah lebih besar dari mantel atas. Magma dan larvanya pun agak cair ya. Arus konveksi sendiri terjadi di mantel bumi. Mari perhatikan gambar di samping. Saat merebus air, yang paling pertama panas adalah air di bagian bawah yang kemudian naik ke atas permukaan. Lalu air yang berada di atas akan turun ke bawah dan pada akhirnya semua air yang ada di panci akan panas secara merata. Begitulah terjadinya arus konveksi yang dapat menyebabkan pergerakan bumi akibat perpindahan panas tersebut. Inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Inti bumi bersifat cair, sedangkan inti dalam bersifat padat. Terdapat banyak unsur, nikel dan besi. Terjadinya aktivitas gravitasi bumi dan magnet, peristiwa saling menarik terjadi. Selain itu, tekanan yang dihasilkan apabila semakin ke dalam, maka semakin tinggi panas yang dihasilkan, karena inti bumi disebut sumber energi panas. Bagian terakhir menjelaskan tentang magnet bumi. Magnet bumi sendiri merupakan medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Kutub magnet berada di lautan besi inti bumi. Intensitas dan sifat magnetis bumi berbeda untuk setiap tempat dan berubah-ubah sesuai posisi bumi menghadap matahari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.